Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita coba membuat soal dengan menggunakan aplikasi Candy GPT yang kita gunakan nantinya untuk ujian-ujian ke depan. Untuk alamatnya atau linknya, panjenengan nanti cari di browser panjenengan semua. Itu ikhlas. Nah, ikhlas.smkmutu.smkmutugresik.sj.id, ada garis miringnya CBT panel. Ya, ini yang membedakan untuk yang guru. Kalau yang siswa tanpa CBT panel sudah masuk. Ini untuk guru, CBT panel. Oke. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Username dan passwordnya itu yang sudah kami sharekan di grup. Panjenengan cari nama panjenengan. Kalau yang punya saya itu Dliwaun, passwordnya sudah ada dan tinggal di login saja. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Langkah awal yang perlu kita gunakan atau yang kita laksanakan untuk membuat soal ujiannya, yakni di bank soal. Ini bank soal ya. Bank soal ini harus kita awal gunakan, kemudian karena saya belum membuat bank soal, maka kosong di sini. Nah, enaknya di Candy ini soal yang akan terpampang di layar kita sebagai akun kita sendiri adalah soal-soal yang kita buat. Jadi soal-soal yang guru lain buat tidak terpampang atau tidak terlihat di sini. Baik, yang perlu kita buat adalah tambah bank soal. Sini ada plus hijau di sini. Nah, kita klik tambah bank soal. Ini nanti kolom dialognya harus diisi. Contoh kode bank soal ini kita buat soal kita di kelas berapa. Misalkan kalau saya buat matematika, MTK atau mat / kelas 11 / untuk anak KI. Jadi buat sepaham panjenengan sendiri. Misalkan kalau sejarah kelas 10 semua jurusan misalkan seperti itu. Oke. Kemudian soalnya untuk kali ini kita pilih yang hanya PG saja. Mata pelajarannya sudah ada, tinggal kita pilih matematika kelas 11 kan saya mengajar di matematika. Program keahlian, kalau misalkan panjenengan ngajarnya lebih dari satu program keahlian atau konsentrasi keahlian, pilih aja semua. Misalkan ngajarnya di TKR, kemudian KI dan TPTU misalkan, maka pilih aja semua. Yang lebih dari satu pokoknya pilih aja semua. Kemudian saya pilih karena saya ngajarannya di KI ya. Paket soal menu, paket agama dan pilihan agama tetapkan saja. Level soalnya karena untuk kelas 11 pilih kelasnya. Nah, ini. Kalau misalkan panjenengan tadi di kelas 11 dan semua program kalian misalkan di sini, nah tinggal spesifikasinya di sini kelas berapa. Misalkan yang TI 1 saja dan TI 2, kemudian sama TKR 1 dan TKR 2 misalkan. Nah, ini spesifikasinya di sini. Kalau misalkan sejarah itu kan kelas 10 semua jurusan misalkan, maka di sininya levelnya kelas 10, kemudian di sini semua kelas. Otomatis semua kelas 10 atau semua kelas 11 yang dipilih itu akan seleksi atau tercentang. Nah, karena saya di kelasnya KI saja dan saya pilihnya di kelas 11 KI 1 dan 11 KI 2. Nah, kalau yang ini spesifikasi untuk siswanya, lebih ke spesifikasi lagi, lebih kecil lagi. Jumlah soal PG-nya karena sayanya buat 10, berapapun soal PG-nya, bobot soalnya dibuat 100%. Opsinya buat 5. Esainya karena tidak ada, tulis 0, bobot juganya 0. Ini kalau tidak diisi maka tidak bisa. Satu soalnya aktif, kemudian simpan di sini. Nah, kalau sudah disimpan maka akan muncul soal kita. Ini soal kita.
kita buat, dan statusnya masih kosong, soalnya masih kosong. Ya. Baik, selanjutnya ada aksi di sini. Kalau kita lihat karena soalnya masih kosong, kita preview yang hijau kosong, masih kosong. Ya. Nah, ada dua cara. Yang pertama kita manual, kita input dengan manual, atau kita upload soal yang sudah kita punya. Yang pertama kita upload soal yang kita punya misalkan. Nah, ada dua tipe soal yang bisa kita import. Yang pertama bentuk Excel, yang kedua bentuk MS Word. Nah, Excel dan MS Word ini ada formatnya. Kita misalkan masuk yang Excel. Format Excel ini yang didukung atau yang dibaca oleh aplikasi itu di sini download format, kita lihat. Maka untuk filenya atau formatnya harus seperti yang diinginkan oleh aplikasi. Seperti apa itu? Ya, ini kita lihat. Nah, ini contoh. Nah, nomor 1 contoh soal PG1, jawaban pilihan A, B, C, D, E. Kemudian jawabannya 1, kemudian ini jenisnya 1, ini filenya. Nah, ini seperti ini. File 1 JPG kalau ada fotonya. Ini agak ribet. Kalau kita coba yang MS Word, kita download format soal PG. Nah, formatnya akan seperti ini. Nah, nama apel nanti akan tertampang di sini, kelasnya berapa, jumlah soalnya, dan tahunnya. Ini tidak perlu diedit yang atas ini. Ini header. Nah, ini question 1 sampai 40. Contohnya di sini ada 40 question. Kemudian ada catatan, jika ingin pindah baris maka harus dikasih kode spasi. Kemudian ada arah panah BR tutup kurung ini untuk menggantikan enter. Kemudian pastikan gambar pada soal berada di bawah soal atau letaknya di bawah. Kalau mau masukkan gambar, setidaknya ada teks di depan seperti contoh soal nomor 4. Nah, ini contoh soal nomor 4 ada gambarnya. Dan setiap gambar, kalau panjenengan masukkan gambar, harus di depannya ada kalimat file O atau file Q. Kalau file O itu adalah file option. Option itu kan ABC-nya ini. Nah, ada file O. Jadi file gambar ini dimasukkan dalam option. Gitu. Kalau yang file di gambar atau di soal, gambar di soal seperti ini. Ada file Q, file question. File question itu berarti gambar ini berada di questionnya. Begitu. Kemudian seperti ini juga file question. Nah, ini berarti foto gambar yang ada di question atau soal. Setiap turun baris itu ada spasi, kemudian ada BR baru di bawahnya. Seperti itu. Ya. Kebetulan saya sudah buat soal dan ada gambarnya juga. Soal matematika ini. Soalnya saya buat sesuai dengan format yang sudah diminta oleh aplikasi. Jadi seperti ini. Nah, di yang atas tadi itu hanya footer, hanya header dan footer. Saya edit jadi gini, matematika PSAT tahun 2425. Kemudian ini soalnya, nah ini gambar. Misalkan diketahui matriks, kemudian ini ada spasi, kemudian BR, saya taruh bawah, file question. Questionnya ini gambar. Bisa JPG atau format PNG. Ini juga sama, file question. Kemudian yang ini file question, kemudian ini yang file option. A titik file option, B titik file option, C titik file option, file option. Seperti itu. Kemudian kalau saya masukkan ke dalam ini, maka dipilih choose file. Di
dicari soalnya, karena soalnya bentuknya Word. Saya di sini soal matematika kelas 11. Kemudian saya open sini, kemudian diimpor sebelah kanan atas, import. Nah, ketika kita import, nanti aplikasi akan membaca soal kita apakah sesuai atau tidak. Nah, ini. Waduh, ini soalnya salah berarti. Saya kosongkan dulu karena ini bukan soal saya ya. Saya kosongkan dulu. Saya import aja di sini. Di biru, upload soal. Kemudian mata pelajarannya ini choose file PSAT, kemudian soal matematika kelas 11. Nah, ada 10 soal yang sudah masuk di sini. Sudah ada jawabannya juga. Kalau ini mau kita cek dulu apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ada fotonya, gambarnya, kemudian jawabannya sudah sama. Maka kita sudah mempunyai bank soal yang sudah ada soalnya dan statusnya aktif. Kalau tadi statusnya soal masih kosong. Nah, kalau misalkan mau menambahkan secara manual, misalkan ketika saya upload kok ada yang nggak benar misalkan, maka kita lihat soalnya. Kalau ini ada yang salah, kita klik ini, kita klik tambah ini aja, kita plus tambah ini. Kemudian ini ada 10 soal. Kita mau edit yang mana, misalkan nomor 1 tadi bukan 5%, ternyata 9% misalkan. Jawabannya masih sama, kemudian disimpan di sini. Gitu ya. Kemudian ini kalau mau masukkan audio atau misalkan listening di sini. Listeningnya di sini. Oke, kemudian disimpan. Otomatis sudah menyimpan dan ada notifikasinya soal berhasil disimpan. Kemudian kita kembali ini, close. Nah, ini sudah kembali di sini. Nah, untuk pengumpulan soal nanti kita klik print soal ini nanti yang akan kita kasihkan ke tim kurikulum. Nah, ini kita print atau misalkan kita buat PDF, tadi di sini kita buat PDF, save as PDF. Kita nanti kasihkan ke tim kurikulum yang ini. Yang ini soalnya. Kalau mau yang soal sama jawaban berarti print soal dan jawaban. Ingat ya Bapak Ibu. Kalau panjenengan tadi buat bank soalnya itu 10 soal, maka yang harus diupload di sini adalah 10 soal. Kalau misalkan yang di bank soal tadi di sini teman buat tadi adalah 10 soal, kemudian ternyata soal yang saya buat itu ada 40, maka nanti akan ada terjadi error. Itu pun juga yang kurang. Kalau misalkan jangan buat 10 soal tapi yang diupload cuma 8 soal, maka yang terjadi akan error. Siswa akan mengalami error. Kemudian kalau misalkan terlanjur membuat 11 soal tapi yang diujikan cuma 10, gimana ya? Kita hapus saja salah satunya. Misalkan nomor 10 kita hapus, ya kita klik tanda sampah ini. Hapus, selesai. Itu ya. Oke, ini untuk bank soal. Langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua adalah kita buat jadwal soalnya. Ini kita masuk ke jadwal soal. Ini jadwal ujian. Nah, jadwal ujian ini panjenengan belum punya, maka harus tambahkan dulu jadwalnya. Nah, kemudian kita masukkan di sini nama bank soal. Nama bank soal ini bisa aktif kalau kita sudah menginput bank soal atau mengisi bank soalnya. Jadi bank soalnya itu sesuai dengan yang kita punya. Nah, misalkan saya punya cuma satu, ya ini yang kita masukkan. Pilih jenis ujian untuk jenis ujian besok PSAT.
tanggal ujian, karena ujian kelas 11 itu kita mulai 3 hari dari tanggal 26 jam 7 misalkan jam 7 sampai dengan tanggal 28 sampai pukul 21. Nah, sesi 1 blokirnya dinonaktifkan saja untuk karena kelas 11 karena kelas 11 itu ujiannya di luar sekolah, maka blokirnya tidak aktifkan. Kalau untuk yang kelas 10 besok ini harus diaktifkan. Gitu. Lama ujiannya buat 60 menit. KKM-nya kasih KKM panjenengan biasanya berapa sesuai dengan mapelnya masing-masing. Kalau saya di sini 78, histori sahabat aktif. Mau acak soal boleh dan sebagainya. Kalau mau masukkan token juga boleh, kalau enggak juga nggak masalah. Jadi nanti token soal ini digunakan ketika mau masuk. Ya. Token soal itu dari mana di sini? Ini token soalnya. JWZ DCG ini. Token soal. Jadi panjenengan juga bisa membuat bisa menginformasikan tokennya. Gitu. Misalkan saya karena ini nanti kelas 11 ujiannya di rumah masing-masing, maka tidak usah pakai token biar tidak menyusahkan guru-gurunya. Hasil tampil ini berarti siswa ketika sudah menyelesaikan soal, menyelesaikan ujiannya, maka akan tampil hasilnya. Siswa tahu nilainya. Mau tampilkan atau tidak terserah. Misalkan mau saya tampilkan. Reset login itu kalau siswa bisa mereset login sendiri. Jadi tidak usah dicentang aja ini. Kalau sudah tampil, simpan semua. Nah, otomatis akan menunggu ujiannya. Nah, ujian ini statusnya tunggu karena masih tanggal 20. Sampai di sini panjenengan sudah selesai membuat jadwal ujian dan juga bank soal serta soal ujian. Terima kasih. Kalau sudah sampai di sini panjenengan sudah selesai dan nanti tinggal lapor sudah benar atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.